Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Endang Family. Kali ini kita masih melanjutkan materi BIMTEK Literasi dan Numerasi materi 2C, penyusunan program literasi dan numerasi berdasarkan profil peserta didik, miskonsepsi. 2C1, miskonsepsi penyusunan program literasi dan numerasi berdasarkan profil peserta didik. Pengantar, selamat datang di aktivitas penyusunan program literasi dan numerasi berdasarkan profil peserta didik. Semoga Bapak Ibu telah siap dan semangat mengikuti aktivitas belajar ini. Pada aktivitas ini kita akan belajar mengenai 1. Mengidentifikasi miskonsepsi penyusunan program literasi dan numerasi. 2. Mengidentifikasi profil peserta didik. 3. Memahami konsep penyusunan program literasi dan numerasi berdasarkan profil peserta didik. 4. Menerapkan konsep penyusunan program literasi dan numerasi dengan menyelesaikan studi kasus. Pemantik miskonsepsi. Bapak Ibu tentu mengetahui program literasi dan numerasi, bukan? Atau bahkan Bapak Ibu pernah membuat programnya. Mari ceritakan pengalaman Bapak Ibu terkait program literasi dan numerasi di sekolah. Silahkan tuangkan jawaban Anda. Lanjutan pemantik. Wah, menarik sekali ceritanya. Kini mari kita refleksikan penyusunan program literasi dan numerasi tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. 1. Apakah sebelum program tersebut dibuat, Bapak Ibu telah mengidentifikasi dan mempertimbangkan profil peserta didik? Jelaskan. 2. Sebelum menyusun aktivitas dan memperdalam materi, apakah telah disusun asesmen yang sesuai profil peserta didik? Jelaskan. Miskonsepsi. Mari kita pelajari teks berikut untuk dapat lebih memahami miskonsepsi dalam penyusunan program literasi dan numerasi. Bahan bacaan ini dapat Bapak Ibu unduh dan dibaca secara mandiri. Silakan gunakan navigasi yang ada. Keterangan icon pada bahan bacaan dari kiri ke kanan. Tanda minus untuk mengecilkan tampilan materi, tanda plus untuk memperbesar tampilan materi, tanda kotak untuk menampilkan materi full screen. Tanda panah untuk mengunduh materi. Ada 2 halaman. Miskonsepsi penyusunan program literasi dan numerasi berdasarkan profil peserta didik, pemantik penyusunan program. Sebelum baca teks terkait penyusunan program literasi dan numerasi, mari pemanasan terlebih dahulu dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Bagian 2. Sebelum baca teks terkait penyusunan program literasi dan numerasi, mari pemanasan terlebih dahulu dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Penutup. Terima kasih Bapak Ibu atas upaya untuk mempelajari miskonsepsi pada sesi ini dengan optimal. Mari kita lanjutkan proses belajar pada bagian berikutnya, yaitu konsep. Konsep 2C2, konsep penyusunan program literasi dan numerasi berdasarkan profil peserta didik. 2C2A, identifikasi profil peserta didik. Bagaimana hasil pemanasannya Bapak Ibu? Apakah mendapatkan hasil yang baik? Kalaupun tidak, jangan khawatir, kita akan membahasnya bersama pada aktivitas selanjutnya, sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Setelah Anda memahami miskonsepsi literasi dan numerasi, Anda akan mempelajari pentingnya memahami profil peserta didik. Sebagai langkah awal dalam menyusun program literasi dan numerasi pada RPP, sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu prinsip RPP ialah berorientasi pada peserta didik.
Berorientasi pada peserta didik berarti memahami profil peserta didik dari segi kesiapan, minat, dan kebutuhan belajar peserta didik dalam kelas, termasuk mengetahui pemetaan capaian literasi dan numerasi peserta didik. Namun, guru seringkali melewatkan prinsip tersebut. Sebenarnya bagaimana cara memahami profil peserta didik yang beragam? Memahami profil peserta didik dapat dilakukan jika mengetahui langkah perencanaannya. Guru dapat melakukan asesmen diagnostis sebagai langkah awal memetakan kebutuhan peserta didik di kelasnya. Apa itu asesmen diagnostis? Asesmen diagnostis merupakan penilaian oleh guru pada awal pembelajaran untuk melihat kompetisi dan perkembangan belajar peserta didik. Nantinya hasil diagnostis guru digunakan untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik, sehingga dapat menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Pada prinsipnya, asesmen diagnostis dilakukan dengan memperhatikan aspek non-kognitif dan kognitif. Apa tujuan melakukan asesmen diagnostis non-kognitif dan asesmen diagnostis kognitif? Bacalah dua informasi berikut dan pelajari tujuan asesmen diagnostis. Analisis perbedaannya, kemudian bagikan komentar Anda. Bersama hadapi Corona. Dampak pandemi COVID-19, solusi. Next. Dua C 2B, cerita praktek baik terkait RPP yang berpijak pada pemrofilan asesmen diagnostis. Silakan Anda baca informasi berikut dan pelajari tujuan asesmen diagnostis, analisis perbedaannya, kemudian bagikan komentar Anda. Bahan bacaan ini Bapak Ibu unduh dan dibaca secara mandiri. Silakan gunakan navigasi yang ada. Keterangan icon pada bahan bacaan dari kiri ke kanan, tanda minus untuk mengecilkan tampilan materi, tanda plus untuk memperbesar tampilan materi, tanda kotak untuk menampilkan materi full screen, tanda panah untuk mengunduh materi. Ada 1 halaman, 4 langkah menjadi guru yang dirindukan. Dua C memahami konsep penyusunan program literasi dan numerasi berdasarkan profil peserta didik. Apa konsekuensi hasil asesmen diagnostis dengan penyusunan program literasi dan numerasi? Mari kita simak cerita praktek. Cerita praktek baik literasi. Guru Ari Wibowo, seorang guru SD dan guru Cikal dan anggota penggerak komunitas guru belajar Tangerang Selatan, memilih tantangan untuk menjadi guru pengganti di tahun sekolah sebelumnya. Setiap 2 minggu atau 3 bulan sekali, Pak Ari akan berpindah-pindah kelas untuk menggantikan guru-guru yang sakit atau guru yang cuti. Sebelum mengajar di kelas yang akan digantikannya, Pak Ari selalu melakukan observasi dan berbincang dengan guru kelas tersebut untuk mendapatkan informasi profil-profil peserta didik dan atau pencapaian kognitif dan non-kognitif peserta didik. Seringkali Pak Ari mendapatkan data perkembangan literasi peserta didik dengan level yang berbeda-beda. Misal dalam satu kelas terdapat kondisi peserta didik di level literasi awal dan dasar, sehingga akan menjadi tantangan bagi guru dalam menyusun program literasi. Dari cerita Pak Ari kita belajar sangat penting untuk memahami peserta didik secara keseluruhan, mulai dari hobinya, cita-citanya, pekerjaan orang tuanya, dan keadaan lingkungan belajarnya. Itu semua akan membantu guru dalam menyusun program literasi dan numerasi yang kontekstual dan bermakna, dengan melihat kembali panduan yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek di awal masa pandemi, yaitu prinsip 5M: memanusiakan hubungan, memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, dan memberdayakan konteks. Panduan pembelajaran jarak jauh. Next. Dua C 2D, menyusun RPP Merdeka Belajar. Silakan Anda cermati bahan bacaan berikut ini. Bahan bacaan ini dapat Bapak Ibu unduh dan dibaca secara mandiri. Silakan gunakan navigasi yang ada. Keterangan icon pada bahan bacaan dari kiri ke kanan.
tanda minus untuk mengecilkan tampilan materi, tanda plus untuk memperbesar tampilan materi, tanda kotak untuk menampilkan materi full screen, tanda panah untuk mengunduh materi. Ada 3 halaman menyusun RPP Merdeka Belajar. (2C2E) Merancang RPP menggunakan kerangka Merdeka Belajar. Setelah memahami profil peserta didik, topik selanjutnya yang akan dipelajari ialah bagaimana menentukan tujuan, bukti, dan asesmen belajar sebagai elemen yang terdapat dalam kanvas RPP Merdeka Belajar. Kanvas, artinya pada topik ini Bapak Ibu akan merefleksikan atas RPP yang telah Bapak Ibu jalankan di satuan pendidikan Anda. Kanvas RPP Merdeka Belajar ini akan membantu Bapak Ibu dalam memetakan tujuan, cara, dan cakupan dalam membantu peserta didik Bapak Ibu mencapai cita-citanya sebagai peserta didik Merdeka Belajar. Kanvas ini mencerminkan kerangka berpikir, bukan template. Teknisnya dapat disesuaikan dalam bentuk format tabel dan lain-lain. Bacalah artikel selengkapnya di bawah ini. Bahan bacaan ini dapat Bapak Ibu unduh dan dibaca secara mandiri. Silakan gunakan navigasi yang ada. Keterangan icon pada bahan bacaan dari kiri kanan, tanda minus untuk mengecilkan tampilan materi, tanda plus untuk memperbesar tampilan materi, tanda kotak untuk menampilkan materi full screen, tanda panah untuk mengunduh materi. Ada 1 halaman. (2C2F) Tahapan menyusun program sesuai profil peserta didik. Pada lingkup kelas, penyusunan program dapat dibuat dengan prinsip penyusunan RPP. Bagaimana prinsip tahapan penyusunan RPP? Yang paling penting namun paling sering dilupakan adalah tahap pemrofilan peserta didik. Tahap pemrofilan telah dibahas pada modul sebelumnya. Hasil pemrofilan tersebut perlu digunakan sebagai pijakan menentukan tujuan, asesmen, aktivitas, dan materi pembelajaran. Selain tentang pemrofilan, yang juga tak kalah penting namun kerap tidak didahulukan adalah penentuan asesmen. Kapankah kita perlu menentukan asesmen? Setelah menentukan aktivitas atau sebelum menentukan aktivitas? Sebaiknya asesmen ditentukan sebelum menentukan aktivitas, karena asesmen ini dapat memberikan informasi lebih detail tentang kriteria penilaian. Dengan begitu, kita akan memiliki gambaran ketika menentukan aktivitas. Ibarat kita akan pergi ke sebuah tempat. Bila kita tidak tahu gambaran detail tujuannya, maka kita akan tersesat. Karenanya sebaiknya asesmen ditentukan sebelum menentukan aktivitas. 2C2G Cerita praktek baik literasi terkait aktivitas belajar. Tentukan konten pelajaran sesuai hasil pemrofilan. Semakin sesuai akan semakin baik untuk peserta didik. Misalnya peserta didik sangat senang film kartun, sehingga materi pelajaran dapat kita hubungkan dengan film-film kartun. Selengkapnya klik bahan bacaan berikut ini. Silakan gunakan navigasi yang ada. Keterangan icon pada bahan bacaan dari kiri ke kanan, tanda minus untuk mengecilkan tampilan materi, tanda plus untuk memperbesar tampilan materi, tanda kotak untuk menampilkan materi full screen, tanda panah untuk mengunduh materi. 1 halaman cerita praktek baik literasi terkait aktivitas belajar. Penutup, terima kasih Bapak Ibu atas upaya untuk mempelajari aktivitas penyusunan program literasi dan numerasi berdasarkan profil peserta didik. Mari selanjutnya materi yaitu studi kasus. Studi kasus. 2C3 Studi kasus asesmen praktek aktivitas penyusunan program literasi dan numerasi berdasarkan profil peserta didik. Bu Rita adalah seorang guru yang rajin membuat program literasi dan numerasi
Program ini sangat tampak pada RPP yang ia buat. Namun ia merasa sedih karena semakin rajin ia membuat RPP, semakin ia merasa bahwa RPP yang dibuatnya tidak berguna. Ia kerap mengubah rencana di tengah proses belajar. Mari bantu Bu Rita berefleksi agar masalah ini tidak terulang lagi. Apa yang menyebabkan Bu Rita mengalami masalah ini? A. Bu Rita tidak memetakan minat peserta didik. B. Bu Rita tidak memetakan tahapan perkembangan literasi peserta didik. C. Bu Rita tidak memetakan gaya belajar peserta didik. D. Bu Rita tidak memetakan profil peserta didik terlebih dahulu. E. Bu Rita tidak memetakan tahapan perkembangan numerasi peserta didik. Jawabnya adalah D. Bu Rita tidak memetakan profil peserta didik terlebih dahulu. Next. Question 2. Ibu Ani sedang curhat pada kepala sekolah. Ibu Ani ini memilih curhat pada kepala sekolah karena ia merasa bahwa kepala sekolah mahir membuat program literasi dan numerasi. Ibu Ani menyampaikan bahwa ia pusing dengan keluhan peserta didiknya hari itu. Peserta didik mengeluhkan bahwa pengajaran berbasis literasi dan numerasi yang Ibu Ani laksanakan terlalu sulit. Padahal Ibu Ani menyampaikan bahwa ia telah memetakan profil peserta didik. Untuk membantu Ibu Ani, kepala sekolah pun menyampaikan hasil analisisnya terhadap masalah ini. Apa hasil analisis kepala sekolah? A. Ibu Ani tidak menggunakan hasil pemetaan terhadap tahapan perkembangan literasi peserta didik. B. Ibu Ani tidak memetakan minat peserta didik. C. Ibu Ani tidak menggunakan hasil pemetaan terhadap tahapan perkembangan literasi dan numerasi. D. Ibu Ani tidak memetakan tahapan perkembangan literasi dan numerasi peserta didik. E. Ibu Ani tidak memetakan gaya belajar peserta didik. Jawabnya adalah C. Ibu Ani tidak menggunakan hasil pemetaan terhadap tahapan perkembangan literasi dan numerasi. Question 3. Pak Ayi adalah seorang guru SMP. Ia sedang kebingungan karena mendengar celetukan peserta didik yang menyampaikan bahwa program literasi dan numerasi yang dirancangnya terlalu mudah. Mengapa ada celetukan seperti itu? A. Program literasi dan numerasinya tidak sesuai tahapan perkembangan literasi dan numerasi peserta didik. B. Peserta didik senang belajar dengan Pak Ayi. C. Keliru menentukan tujuan. D. Keliru menentukan konten pelajaran. E. Program literasi dan numerasinya sesuai tahapan perkembangan literasi dan numerasi peserta didik. Jawabnya adalah C. Keliru menentukan tujuan. Question 4. Bu Atin merasa bingung melihat perilaku-perilaku peserta didik di kelasnya. Ia merasa telah membuat program literasi dan numerasi dengan baik. Ia pun telah memetakan profil peserta didik. Namun ia merasa peserta didiknya tidak benar-benar memedulikan program yang telah dirancangnya. Apa penyebabnya? A. Bu Atin tidak memetakan minat peserta didik. B. Bu Atin tidak menggunakan hasil pemetaan gaya belajar peserta didik. C. Bu Atin tidak memetakan gaya belajar peserta didik. D. Bu Atin tidak menggunakan hasil pemetaan minat peserta didik. E. Bu Atin tidak menggunakan hasil pemetaan profil peserta didik. Jawabnya adalah D. Bu Atin tidak menggunakan hasil pemetaan minat peserta didik. Guru Desi tampak murung meskipun sebagian peserta didiknya mendapatkan hasil belajar yang baik. Namun ia tetap merasa sedih. Ia sedih karena sebagian peserta didiknya mendapatkan hasil belajar yang belum bisa dikatakan baik. Apa yang dapat menyebabkan hal ini? A. Guru Desi kurang lama pengajarnya. B. Program yang dibuatnya belum mengakomodir gaya belajar seluruh peserta didik. C. Program numerasi yang dirancangnya telah memiliki aktivitas yang bervariasi. D. Guru Desi terlalu baik pada peserta didiknya. E. Program literasi yang dirancangnya telah memiliki aktivitas yang bervariasi. Jawabnya adalah B. Program yang dibuatnya belum mengakomodir gaya belajar seluruh peserta didik. Kanvas RBB Merdeka Belajar adalah semua benar, template kerangka berpikir, kertas contoh. Jawabnya adalah kerangka berpikir. Perhatikan kata-kata di bawah ini. A. Menyusun aktivitas belajar. B. Menentukan asesmen. C. Menentukan materi pelajaran. D. Memetakan profil peserta didik. E. Menentukan tujuan. Urutan tahapan penyusunan program yang benar adalah
Jawabnya adalah D, E, B, A, C. Kanvas RPP Merdeka Belajar adalah kertas, belangko, kerangka berpikir, contoh, template. Jawabnya adalah kerangka berpikir. Pak Ayi adalah seorang guru SMP. Ia sedang kebingungan karena mendengar celetukan peserta didik yang menyampaikan bahwa program literasi dan numerasi yang dirancangnya terlalu mudah. Mengapa ada celetukan seperti itu? A. Program literasi dan numerasinya sesuai tahapan perkembangan literasi dan numerasi peserta didik. B. Peserta didik senang belajar dengan Pak Ayi. C. Keliru menentukan konten pembelajaran. D. Keliru menentukan tujuan. E. Program literasi dan numerasinya tidak sesuai dengan tahapan perkembangan literasi dan numerasi peserta didik. Jawabnya adalah D. Keliru menentukan tujuan. Finish. Mari kita lihat berapa hasilnya yang diperoleh. Dari 8 soal, 9 soal semuanya benar. Centang hijau semua. Finish review. Nilai 100. Sudah centang biru, berarti materi 2C sudah selesai. Kita lanjutkan sekalian ke evaluasi uji pemahaman, yaitu mengunggah rancangan penyusunan program literasi dan numerasi. Mari kita lihat, kita unggah. Caranya adalah kita ketik, klik add submission. Ini tanda panah ke bawah, kita tunggu. Sudah muncul, kita klik tanda panah ke bawah. Upload file. File rancangan pembelajaran. Unggah rancangan penyusunan program literasi dan numerasi. Kita upload. Kita save. Ambil grid, kita pilih cukup baik dan sesuai ekspektasi. Kita pilih yang sesuai ekspektasi. Kita save and show next, dan save change. Sudah selesai. Kita kembali ke halaman awal. Kita cek apakah sudah centang biru atau belum. Uji pemahamannya. Ini sudah centang biru, artinya sudah selesai untuk uji pemahaman pada Modul 2 Implementasi Literasi dan Numerasi. Demikian tadi materi 2C penyusunan program literasi dan numerasi berdasarkan profil peserta didik dan evaluasi uji pemahaman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.